official trailer dari film All Access to Rosa 25 Shining Years. Rosa manusia, kelihatannya yang ditampilkan memang seneng-seneng gitu, tapi sejujurnya juga sangat berat ya. Ada teman kan nanya aku gitu, ya lo orang tuanya cerai ya gitu. Dan saya bilang sebagai seorang bapak, saya memang gagal gitu ya. Show must go on itu di dalam dunia aku tuh juga benar-benar terjadi gitu, show must go on. Sampai dia mau ke luar negeri membawa Rizky untuk sekolah di sana. Beberapa momen ya kelihatan gitu kalau lagi menyimpan sesuatu. Pinternya dia saat gini rame-rame gini dia bisa ngebaur aja gitu. Apa shoulder to cry on yang aku lahir itu tuh Rizky di atas panggung, dan waktu itu yang gue nyanyiin adalah Semua penonton yang datang, semua pekerja yang terlibat happy. Dia selesaikan tugas itu, dia balik lagi, diambil lagi sakitnya. Rosa datang, masalah hilang. Masalah datang, rasa hilang. Dia benar-benar fighting spiritnya kayak okay, I'm gonna keep going, no matter what gitu. Hampir semua lagunya sih agak-agak true story sih kalau Ocha. Bukan cuma penyanyi bagus, tapi juga dia tahu gimana caranya untuk bisa terus bertahan di industri musik ini. No wonder she's nervous, this is big. Ya banyak berdoa lah, it's gonna go well. People will love it, will go down in history, you know. The whole world will know who Rosa is. I hope so. Wow, boleh tepuk tangan sekali lagi. Wow, merinding banget ya. Di sini kita merasakan gimana magisnya, energinya yang bisa disampaikan ke teman-teman juga. Saya yakin ngerasain juga energi yang barusan kita lihat. Sekarang kita undang lagi bersama dengan kita. Tepuk tangan untuk Rosa. Silakan Teocha, Prilly Latukonsina, silakan Kaitan, Dinara, dan juga Pak Ferdinand. Silakan kembali bersama dengan kita, akan ngobrol-ngobrol lagi bersama kita. Jangan lupa sekali lagi di tanggal 1 Agustus 2024 persembahan dari Time International Films yang diproduksi oleh Inspire Pictures dan Cinemago Pictures. All Access to Rosa 25 Shining Years. Wow, Teca, Gimana Dias? merinding banget ngerasain energi yang luar biasa walaupun baru cuma 2 menit. Dan dari official poster kita udah lihat juga. Jadi ini akan merangkum semua puzzle kehidupan Teocha teh. Surprise. Aku selama ini kan mungkin teman-teman juga tahu ya, cukup tertutup dalam kehidupan pribadi. Karena mungkin buat aku banyak yang harus dijaga gitu. Kenapa saat ini, kenapa aku sama Rizky terutama ya berani untuk mengungkapkan apa sih yang sehari-hari yang kita jalanin gitu. Dan bagaimana dulu Rizky menjalani sebagai anak seorang selebriti, mungkin ya penyanyi yang memang mamanya sibuk bekerja gitu, tapi juga membesarkan dia gitu, dan single mother gitu. Aku yakin, aku sama Rizky ngobrol, Kak, gimana ya, apa kita sharing aja. Aku pikir kayak harus di-share karena aku yakin di luar sana juga banyak anak-anak juga yang dibesarkan oleh ibu yang bekerja terutama. Tapi inilah penjelasan dari Rizky, pertama kali seumur hidupnya dia mengungkapkan terutama ke media gitu. Semua adanya di sini. Di momen inilah, di film inilah ada butuh. Itu yakin, jangankan orang lain, aku sendiri ketika pertama kali dari Cinemaku ngasih preview ke aku, nangis banget karena aku nggak nyangka, ini toh beneran yang secara secara formal dia ungkapkan gitu, bagaimana dia perasaannya dulu ketika mengetahui orang tuanya berpisah gitu. Karena pokoknya banyak momen-momen yang aku sendiri surprise ketika film ini selesai. Butuh ngobrol berapa lama teh sama Rizky untuk akhirnya kayak oke, kita bawa cerita-cerita ini ke film dokumenter ini?
Sejujurnya aku tidak membriefing dia untuk berkata apa-apa. Aku cuma bilang, Kak, Ibu mau bikin film dokumenter. Itu pun direkam di sini, ada direkam karena di sini tuh kesehariannya tuh sama sekali tidak ada yang memakai skrip. Jadi benar-benar cuma diikutin kamera aja tanpa ada habis ini harus ini, habis ini harus ini, tidak ada sama sekali. Jadi ini adalah benar-benar keseharian. Itu pinter banget dari DOP-nya juga dan juga dari editor yang akhirnya bisa menyatukan puzzle-puzzle setiap harinya kita. Dan waktu itu aku cuma bilang, kakak nanti akan ada yang interview, kakak cuma tinggal jawab dengan jujur. Apa yang kakak ingin katakan, kakak jangan ragu untuk mengatakan. Ibu tidak akan mengontrol kamu harus ngomong apa, tapi kakak bilang aja apa yang ingin kakak katakan, gitu aja. Wow, tepuk tangan sekali lagi untuk Teh Ocha, ini luar biasa. Teh Ocha, thank you. Lalu kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke Pak Ferdinand dari Time International Film. Pak, setelah melihat official trailernya, dan yang kita tahu, kita juga pernah ketemu pada saat Time International, sebelumnya kan juga ikut terlibat di film pada Susi Susanti, kemudian Glenn Fredly, nama-nama besar di Indonesia yang punya pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia. Dan sekarang ada Rosa. Ini gimana sih Pak melihat sosok Teh Ocha yang begitu menginspirasinya untuk nggak hanya fans tapi juga penyanyi-penyanyi generasi-generasi yang ada sekarang juga? Silakan Pak Ferdinand. Ya, pertama-tama memang ini privilege juga sih pada saat kami bisa diberi kesempatan untuk bergabung bersama film ini. I think it's a huge privilege untuk Time International Films, kita bisa ambil bagian. Tapi memang buat kami pribadi Teh Ocha tadi seperti yang saya sampaikan, selain menginspirasi juga harus bisa dikenal sampai banyak orang. Kalau perlu sampai audiensnya harus di global juga gitu. Kalau perlu ya, kalau bisa harapan kita bisa sampai ke sana. Karena sayang banget kisahnya ini sangat baik dan kita percaya bahwa ini kita bisa lakukan untuk bisa memajukan juga perfilman dan musik Indonesia. Oke, karena kita tahu fansnya Teh Ocha kan gak cuma ada di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Brunei, Asia udah pegang banget Teh Ocha. Jadi mungkin kita doakan bersama gak cuma tayang di Indonesia ya. Iya, Prilly. Langsung ke situ ya. Siapa Pak Ferdinand, terima kasih. Ini adalah salah satu yang inspirasi yang sangat luar biasa juga. Kak Intan, kita mau ngobrol dan nanya soal Kak Intan. Perjalanan bersama dengan Teh Ocha. Tadi baru kita lihat 2 menit udah sebegitu kenanya di hati kita masing-masing penonton yang ada di sini. Hal yang paling berharga dari pertemanan, baik itu pertemanan di depan panggung ataupun di belakang panggung bersama dengan Teh Ocha, yang bisa diserap untuk para fans ini seperti apa sih Kak Intan? Silakan. Wah, luar biasa ya. Kalau saya ini kan udah 25 tahun lebih ya sama Teh Ocha. Jadi bisa dibilang CCTV-nya Teh Ocha sih sebenarnya. Jadi kalau mau lebih lengkap lagi dari film ini, silakan hubungi saya gitu. Kalau dari perjalanan saya dengan Teh Ocha yang saya ambil banyak sekali ya. Bahwa saya melihat Ocha itu dari awal saya jadi manajernya Ocha itu, bahwa dia nggak pernah patah semangat. Dia selalu pengen berbuat yang terbaik. Dia selalu menjaga hubungan dengan semua orang dengan baik juga, dan saya juga banyak diajarin juga sama Teh Ocha. Jadi menurut saya dia adalah bukan sebagai sahabat atau sebagai guru saya, dia juga menjadikan saya sebagai soulmate saya juga. Karena saya banyak sekali belajar tentang kehidupan dia, bahwa dia sangat strong menghadapi cobaan dalam karirnya, menghadapi cobaan dia dalam hubungan rumah tangganya, dan sampai bisa ke hari ini. Wow. Terakhir langsung ini juga penuturan formal pertama dari Kak Intan ya di depan Teh Ocha. Kayaknya menariknya ini berarti nggak hanya kepada para fans ya, tapi juga musisi-musisi di Indonesia juga wajib nonton ini berarti Kak Intan ya? Saya rasa semuanya. Dan alhamdulillah juga ya, kita sih harapannya bisa film ini diterima oleh semua masyarakat Indonesia, Malaysia, dan juga di luar negeri, harapannya. Amin. Siap. Kak Intan, terima kasih Kak Intan. Amin. Kita ke Prilly sebagai executive producer. Prilly, untuk hal baru lagi untuk seorang Prilly adalah di sini dokumenter Prilly. Gimana akhirnya dari strategi seorang Prilly sebagai executive producer dari Cinemaku Pictures menjangkau penonton yang lebih luas untuk film dokumenter? Silakan. Di saat aku preview hasil filmnya, bahkan trailernya, aku nangis banget karena aku rasa
ini bukan hanya akan relate sama seorang public figure atau diva atau penyanyi, tapi ini bisa relate sama semua orang gitu. Di saat kita menjalani hidup, memang ada saat-saat kita harus menyembunyikan rasa sakit kita gitu. Emang ada saat-saat kita mementingkan kebahagiaan orang lain gitu daripada kita. Kata-kata show must go on itu adalah kata kunci untuk dokumenter ini ya. Karena di sini kita bisa lihat apapun yang dirasain sama Teh Ocha, rasa sakit, rasa kecewa, rasa lelah, tetap aja dia akan selalu membuat orang lain itu bahagia. Dia akan selalu mementingkan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan dia, especially pecinta Rosa, especially penonton yang udah bayar tiket pengen nonton konsernya, semua orang yang udah ngedengerin lagunya gitu. Jadi aku nangis banget karena aku bisa ngelihat luar biasanya Rosa menyampingkan rasa-rasa yang mungkin menyakitkan untuk dia untuk ngebuat orang lain tersenyum gitu. Dan aku rasa bukan seorang diva aja yang bisa relate, kita semua pasti pernah ada di posisi itu. Jadi nggak sulit sebenarnya untuk menjangkau market yang lebih luas, karena menurut aku film ini bisa mewakili hati kita semua. Yes, itu dia Prilly. Menariknya boleh silakan kita. Karena menariknya di sini Prilly, kita tahu Prilly sebagai sahabat, ya kan, tertarik saat untuk memproduksi ini. Berarti nggak cuma untuk fans yang kena, tapi orang pertama mungkin yang kena dari lingkaran sahabat adalah seorang Prilly sendiri gitu. Dari seorang Prilly apa yang diambil dari kisahnya Teh Ocha untuk yang Prilly bawa sampai dengan sekarang gitu? Silakan Prilly. Aduh, banyak banget ya. Dan kebetulan aku sama Teh Ocha tuh mirip banget. Kita zodiaknya sama ya, Libra. Terus kadang keputusan-keputusan kita ambil juga sama gitu. Sampai kadang kita suka nelfon, loh kok kita sama sih posisinya sekarang gitu. Aduh, coba kamu jangan ngikutin aku deh. Atau jadi kayak kita lebih baik ke jalan yang lebih benar gitu. Jangan tersesat dua-duanya gitu. Karena kita sahabat tapi kok sama gitu kisahnya. Cuma aku versi mudanya aja gitu. Mudanya aja. Aku bilang, Pril, kalau lo mau tahu masa depan lo lihat gue aja. Jadi dia udah nasihatin dari awal gitu. Ya aku melihatnya tuh awalnya mungkin kenapa aku meyakinkan Teh Ocha lebih kemaksa ya. Ayo dong jadiin film gitu. Menurut aku ini nggak apa-apa kok diangkat gitu. Memang harus ngejaga banyak perasaan orang atau mungkin ada certain image yang harus kita jaga. Tapi menurut aku sisi yang ini orang harus tahu gitu. Karena akunya sendiri jadinya bisa menggunakan film ini untuk tuh lihat aku tuh kayak gitu, gitu pembenaran gitu. Jadi tanpa bikin film untuk diri saya ini aja, udah ini aja. Itu aku kayak gitu loh gitu. Kita mau lagi sedih, mau lagi patah hati, mau kita di belakang pintu nangis, pas buka pintu depan orang udah harus senyum lagi gitu. Dan kayak begitu action langsung happy lagi gitu. Pas tutup pintu di kamar ya kita udah menjadi diri kita sendiri, udah menjadi diri kita yang rapuh gitu. Jadi aku rasa yang aku bisa ambil sebagai sahabat dari hidupnya Rosa, kita jadi perempuan tuh nggak boleh cengeng ya. Apalagi kita udah memutuskan hidup kita memang di dunia entertainment, memang kita di industri ini. Mau nggak mau kita memang punya pekerjaan dan tanggung jawab untuk menghibur orang lain, untuk membuat orang lain tersenyum. Jadi yang bisa aku ambil adalah ini adalah keputusan aku untuk ada di dunia ini. Berarti di saat aku punya masalah atau di saat aku bener-bener rapuh, aku nggak boleh cengeng karena kekuatan aku itu bisa menjadi kekuatan orang lain. Itu sih yang aku ambil. Wow, tepuk tangan untuk Prilly. Berarti emang bener-bener bisa. Ya udah, ini masa depan udah terlihat ya Prilly ya. Ya udah, Teh Ocha juga lihat ke Prilly ini kayak aku dulu gitu ya. Iya, terutama masalah percintaan aku banyak nanya gitu. Jadi kalau mau ada pacar baru, ini ACC gak nih gitu. Kalau kata Ocha, jangan. Oh ya udah deh, enggak kayak gitu. Nah itu ada nggak di film berarti? Jangan ya. Lihat aja nanti ya. Lihat aja nanti ya. Kita ke Inara sekarang. Wakili juga banyak nggak hadir bersama dengan kita sutradara. Karena tadi kita lihat kan baru sebagian lah narasumber-narasumber yang ditampilkan gitu. Nah ini kita pengen tanya ke Inara dari tim produksi, seberapa sulit menemukan footage-nya kah? Atau menghubungi orang-orang hebat yang suka bersama dengan Teh Ocha selama 25 tahun ini? Inara, silakan. Dokumenter kan emang lebih kompleks ya buat aku daripada film kalau kita syuting fiksi gitu. Cuman untungnya Teteh nih menyimpan rapih data-datanya dari dulu gitu. Iya, disimpan di perut. Makanya
saya bilang tadi, saya CCTV-nya kalau kurang lengkap hubungin saya. Iya. Kurang footage masih banyak ya Kak. Dan tim Inspire, jadi pas kita ketemu pertama kali, oh kita udah masih ada nih data-data Teteh dari zaman dulu. Wow. Jadi, oh itu pemikiran kita, tim produksi udah langsung liar, oh ini kayaknya seru nih kalau kita ulik ini, ulik itu. Makanya dari situ kita jadi kepikiran untuk interview siapa aja tuh dari situ gitu. Oh kita harus dapetin nih gimana caranya bikin Rizky nyaman untuk cerita sama kita juga, itu salah satu challenge kita juga. Terus gimana kita approach Pak Yoyo biar dia juga bisa speak up, karena kan ya kita semua tahu nggak pernah ada penjelasan soal itu ya ke media atau ke publik gitu. Dan proses pas Teteh konser itu hari H-nya bener-bener overwhelming banget, antara overwhelming stress sama happy karena kita nyediain 9 kamera di luar kamera konser ya. Wow. Jadi setelah filmnya kita edit tuh kayak oh ternyata seru ya nih hasil dari kita nyediain banyak kamera, emang ternyata worth it banget. Dan data-datanya dari banyaknya kita interview orang itu udah berjalan selama 2 tahun ya. Bahkan tahun ini kita masih ada interview orang kalau nggak salah. Dan ya perjalanan panjangnya tuh terasa lega setelah aku nonton filmnya, dan pesan-pesan yang tadi Prilly sampein juga emang ngena banget sih di aku sebagai perempuan tuh. Emang Teteh tuh bisa dikatakan sebagai role model banget gitu setelah aku nonton film ini dan menjalani proses produksinya gitu. Berarti kalau dari pendekatan storyline-nya Inara itu sejauh mana sih, nanti mungkin boleh ditambahkan sama Kak Inar, karena kan banyak banget filenya, footage-nya gitu, mau milah itu seberapa sulit, nanti dari Inara boleh ke Kak Inar. Kalau untuk, ya terima kasih. Kalau untuk memilah storyline-nya sih, kalau dokumenter biasanya lebih dinamis tuh daripada film fiksi ya. Kalau film fiksi kan kita punya skrip yang emang udah harusnya plek-ketiplek sesuai dengan skrip yang tertulis gitu. Tapi kalau ini sih kita di lapangan tuh adjusting. Jadi misalkan kita baru interview misalnya 10 orang, oke, ternyata orang ke-11 punya poin yang menarik yang bisa untuk kita kulik. Jadi emang kenapa mungkin pertanyaan kalau misalkan ada yang nanya gitu, kenapa sih filmnya baru rilis setelah 2 tahun lebih, udah mau 3 tahun ya, karena emang kita memilah-milah mana yang oke untuk dimasukin, mana yang terbaik, itu emang itu kayaknya proses yang paling susah ya. Proses yang sangat luar biasa. Karena semuanya tuh aku rasa menarik banget untuk di show, tapi kan ya film cuma punya waktu 2 jam lah ya untuk menampilkan ke penonton. Jadi ya di situ sih struggle-nya. Siap, terima kasih Inara. Kak Inar, ini gimana memilahnya dengan banyaknya yang ingin disampaikan kepada para fans? Karena kan pengen menyampaikan banyak cerita juga. Gimana prosesnya dari supaya Kak Inar, silakan. Ya kalau kita sih bersama dengan Sinemaku juga ya. Jadi kan seperti Nala tadi bilang cerita tentang Ocha ini terlalu banyak, tidak terlalu kompleks juga Bu ya kayaknya. Jadi kita alhamdulillahnya aku tuh dari dulu selalunya mendokumentarikan Ocha ya, dari mulai pertama aku ngumpulin segala macam, semuanya dari mulai Betacam, Handycam segala macam tetap aku kumpulin gitu. Nah jadi setelah kita ngobrol sama pihak Sinemaku, terus aku pertama cerita dulu nih, Ocha juga cerita dulu. Nah jadi kita poin-poin yang mau di highlight apa aja, baru itu nanti kita cariin dan kita serahkan sama pihak Sinemaku. Ya, biar Sinemaku nanti yang edit panjangnya. Tapi mungkin aku ingin menyampaikan sedikit ya. Memang paling sulit tuh sebetulnya mungkin di sini yang paling banyak kerja itu Inara, Umay, dan Pak Sugi Kompos yang ada di sini. Pak Sugi di mana Pak Sugi? Pak Sugi 4. Ini luar biasa. Ini kita sampai sebutnya Super Sugi, gitu ya, saking sayangnya. Saya Super Mario Bros. Nah ini Super Sugi karena hampir 4 hari ya kemarin nggak pulang-pulang untuk final edit. Karena memang aku selaku wanita Libra sama dia ya, banyak sekali maunya, nggak selesai gitu. Pak Sugi, apakah kamu merasa tertekan oleh kami? Dilihat dengan hari ini nggak berani naik sih, iya. Karena kalau depresi kayak dia. Dan sebetulnya tadi Inara cerita ya, yang paling terakhir syuting itu adalah Bapak Yoyo ya. Oh.
paling terakhir syuting adalah Bapak Yoyo gitu. Awalnya aku nanya, Pak, Bapak mau nggak cerita tentang ini gini gitu. Dia mikir-mikir gitu kan. Ini tentang akhirnya dia mau gitu, dan itu adalah pertama kalinya mungkin kita akan melihat, mungkin teman-teman juga akan melihat bagaimana ada aku, ada Rizky, ada Yoyo gitu yang tidak pernah dari dulu kan media teman-teman selalu bilang gimana gini segala macam, aku tidak pernah menjawab hampir selama 10 tahun lebih mungkin ya. Nah di film ini kita akhirnya berani untuk reveal gimana perasaan kita tentang ini semua. Wow, siap. Terima kasih, tepuk tangan dong. Luar biasa. Tapi terakhir sebelum kita berikan kesempatan kepada teman-teman media, Pak Ferdinand dari Time International Films pengen tahu, Pak, film dokumenter digarap sebegini serius ya, Pak, bersama dengan rekan-rekan yang sangat luar biasa ini. Bagaimana Bapak melihatnya, kalau dari sisi melihat, oh ini dokumenter akan sangat luar biasa kan ke depannya atau gimana? Silakan, Pak. Saya juga sudah menyaksikan, saya rasa filmnya bukan hanya bagus tapi sangat bagus gitu ya. Jadi bagaimana film yang kita perhatikan, dokumenter ini sebagai bukti bahwa perfilman Indonesia itu sekarang akan maju ke masa keemasannya. Kami percaya bahwa ini salah satu contoh dokumenter terbaik yang akan dilihat di tahun ini, dan saya yakin ini akan bukan hanya menjadi sebuah dokumenter saja, tapi menjadi gold standard yang baru untuk sebuah dokumenter Indonesia. Wow, siap, terima kasih Pak, luar biasa. Sebentar kita akan berikan kesempatan buat teman-teman media, namun sebelumnya kita akan lihat ke layar, tidak usah kemana-mana, nanti bisa lihat pandang ke arah layar aja. Ada satu testimoni yang diberikan untuk Teh Ocha dan juga teman-teman semua yang ada di sini. Satu video spesial dari Bapak Sandiaga Uno, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat penuh semangat, Rahayu Rahayu, Indonesia maju. Siapa yang tidak kenal dengan Rosa, seorang diva kebanggaan Indonesia yang memiliki banyak prestasi mengharumkan nama bangsa. Kiprahnya di industri musik Indonesia sejak usia belia hingga kini juga membuatnya menjadi seorang legenda, karena perjalanan karir bermusiknya sudah lebih dari 25 tahun lamanya. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada Inspire Pictures dan Cinemaco Pictures atas film dokumenter All Access to Rosa 25 Shining Years yang akan segera rilis tahun ini. Semoga film dokumenter All Access to Rosa 25 Shining Years ini dapat memberikan dampak positif terhadap sektor perfilman dan musik Indonesia, serta menjadi inspirasi untuk para musisi lain agar mendokumentasikan perjalanan karir musik mereka. Saya juga sebagai fans ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para penggemar Rosa, untuk menonton film dokumenter All Access to Rosa 25 Shining Years mulai tanggal 1 Agustus 2024 di bioskop kesayangan Anda. Sukses untuk Teh Ocha, untuk Teh Intan, dan juga jangan lupa untuk Prilly. Sukses. Terima kasih.